Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pembukaan IHSG pagi hari ini sebelum kita lanjutkan dialog kita. Di mana IHSG sejauh ini menguat 0,19% ke 6.300-an. Kemudian untuk top gainers ada Bumi, TPIA, Dewa Era. Sementara itu top losers ada MMIX, Padi, PRDL, kemudian WMUU. Sementara itu untuk sektoral, pemirsa teknologi menguat 2,1%, basic industries 0,6%, dan kemudian juga transportasi menguat 0,2%. Sementara itu untuk kesehatan, pemirsa ini tampaknya masih melemah juga diiringi dengan industri. Kita bergeser ke pembukaan perdagangan bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, di mana untuk bursa Asia Nikkei dibuka menguat 0,9%, kemudian STI melemah 0,3%, Kospi menguat 3,3% dan Hang Seng melemah 0,35%. Kemudian dari saham-saham pilihan pemirsa ada BBCA, kemudian BMRI, TINS dan juga Bull yang masing-masing direkomendasikan buy. Iya, pemirsa kita akan kembali melanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham. Baik, Mas Bima, tadi kalau kita review sedikit pembukaan perdagangan, justru IHSG pagi hari ini sudah mulai kembali mengalami kenaikan. Apakah ini artinya IHSG masih kita katakan volatile atau sebetulnya ada penopang yang cukup signifikan untuk kita optimis IHSG akan menguat dalam beberapa hari ini? Ya, menurut saya penguatan di hari ini masih sangat terbatas. Kalau kita lihat dari beberapa sektor juga belum ada yang terlalu signifikan dari sisi beberapa emiten yang big caps-nya. Sehingga kejadian di hari kemarin bisa terulang kembali di hari ini, di mana ada penguatan di pagi hari, lalu ada tekanan jual mulai memasuki di sesi kedua. Saya pikir ini perlu diwaspadai oleh teman-teman trader di hari ini untuk bisa diamankan dulu. Kalau seandainya memang sudah profit, bisa lakukan take profit terlebih dahulu dan nanti bisa mengambil posisi kembali di sore hari atau di sesi kedua nanti. Ya, baik. Kita akan kemudian menantikan bagaimana update untuk IHSG yang saat ini memang masih dinilai menguat secara terbatas. Untuk saham-saham pilihan ada BBCA, BMRI, TINS dan juga Bull. Mas Bima, apa yang kemudian mendasari BBCA dan juga BMRI khususnya perbankan Himbara menarik di momentum saat ini? Ya, untuk informasi teman-teman dan penonton juga bahwa di hari ini kemungkinan memang akan ada rilis laporan keuangan dari Bank Mandiri untuk semester satu. Jadi kemungkinan besar waktu di kuartal pertama kemarin, ya sampai dengan di bulan Mei, maksud saya di 5 bulan pertama, Bank Mandiri ini mencatatkan posisi bertumbuh sekitar 18% untuk laporan keuangannya. Sehingga ini menjadi menarik pada saat nanti pengumuman di semester pertama yang rencananya akan diumumkan di hari ini. Kita tunggu saja dan kita nantikan. Untuk Bank Mandiri saya targetkan ya untuk bisa masuk di harga 4.400 dengan target harga di 4.700 dengan level stop loss di 4.300. Ini cukup menarik. Harga saham ya terkoreksi sekitar 15% dari harga tertinggi tahun ini, sementara laporan keuangan masih bertumbuh cukup baik. Ini menjadi peluang yang cukup bisa dimaksimalkan. Dan untuk BBCA, ini juga salah satu emiten yang kalau kita lihat di sepanjang bulan Juli ini, ya, investor asing dominasi sangat signifikan itu akumulasinya di saham BBCA. Memang saat ini akumulasi asing di bulan Juli ini masih mencatatkan net sell ya untuk investor asing, tapi dengan catatan untuk di BBCA memang mencatatkan posisi net buy hampir sekitar 1 triliun. Kita menargetkan untuk saham BBCA ini di harga 6.400 untuk pembeliannya dan target harganya itu di 6.800 dan level stop loss-nya di 6.300 ya untuk BBCA. Baik, baik. Untuk BBCA menarik dengan target price 6.800, begitu juga dengan BMRI ya yang kemudian juga dinantikan laporan kinerja keuangannya menarik untuk diperdagangkan dengan support 4.300 dan target price di 4.700. Untuk TINS, proyeksi Anda seperti apa? Ya, ini salah satu komoditi yang cukup menarik menurut saya dan bisa berpeluang untuk bergantian ya ketika terdapat rotasi sektor dari emiten-emiten yang non komoditi setelah nanti itu bergerak ya kemungkinan besar di sektor komoditi salah satunya adalah TINS berpotensi untuk menguat dengan entry point dari kita di 3.620, target penguatan di 3.750 dan level stop loss 3.550. Ini untuk jangka pendek
potensial targetnya itu ada di angka sekitar 4% dan level stop loss-nya ada di angka sekitar -2%. Baik, untuk TINS, ini direkomendasikan untuk trading jangka pendek kah Mas Bima? Ya, untuk trading jangka waktu pendek. Baik, untuk bull proyeksi Anda seperti apa? Ya, saham bull tentunya ini sektor yang cukup ramai ditransaksikan di perdagangan di awal pekan ya di minggu ini sampai dengan di hari kemarin. Untuk saham bull kita proyeksikan ya target penguatannya di harga 410 dengan level stop loss di 378. Momennya masih cukup baik, ya bisa kita lakukan pembelian selama ada di rentang harga sekitar 388 untuk entry point-nya. Baik, entry point di kisaran 380-an dan target price di 410 untuk bull. Itu dia rekomendasi untuk keempat saham, ada BBCA, BMRI, TINS dan juga bull. Baik, Mas Bima, kita juga ingin kemudian menyoroti terkait dengan bagaimana pemerintah mengharapkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia nih yang baru saja ini kemudian menjadi isu cukup hangat kemarin begitu ya, terkait dengan bagaimana harapannya undang-undang ini bisa menarik lebih capital inflow. Anda lihat seberapa optimis ya atau seberapa efektif nantinya ke depannya ini akan berjalan? Ya, tentu saja penerapan ini akan sangat berdampak positif ya. Namun memang yang perlu dicermati adalah berkaca dari ya beberapa kebijakan yang perlu implementasi yang sangat baik gitu. Dari undang-undang ini kita tinggal menunggu saja berapa butuh waktu berapa lama ya dampak dari penerapan dari undang-undang ini. Menurut saya ini memang tidak akan instan dan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama ya, bisa sampai 2 sampai 3 tahun atau bahkan lebih. Tapi tentu saja dampak dari penerapan ini berpotensi pasti menaikkan likuiditas, begitupun juga dengan valuasi di market kita. Sehingga ini berpotensi untuk menambah kekuatan dari sisi kalau kita lihat dari sisi struktur pasar modal ya tentu saja dengan adanya investor dari global ini memperkuat struktur dari pasar modal kita. Baik, baik. Mas Bima, satu pertanyaan terakhir untuk proyeksi IHSG Anda proyeksikan untuk support dan resistensi seperti apa pada perdagangan hari ini? Ya, untuk IHSG, support dari kami itu di level 6.280. Ini adalah support untuk jangka waktu pendek dan memang untuk di hari ini. Ini merupakan rata-rata dari perdagangan 5 hari terakhir ya, di 6.280 untuk supportnya. Sementara untuk level resistennya kita targetkan di level 6.400. Ini angka psikologis juga ya kurang lebih sekitar 50 poin lagi ya dari harga saat ini. Menurut saya ini cukup realistis untuk bisa kita kejar ya di level 6.400. Baik, baik. Anda proyeksikan support 6.280 dan juga resistance di 6.400 dan proyeksinya hari ini kalaupun menguat akan menguat secara terbatas begitu ya, menantikan kinerja dari masing-masing emiten yang kemudian signifikansinya terhadap IHSG cukup besar begitu ya. Baik, terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami. Raden Bagus Bima selaku founder Warkop Saham. Kami ucapkan terima kasih, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Rosa.